waktu lu datang kemari ngelamar kerjaan sambil betang-tang beteng-teng. Nih, jago kagak ada lawannya. Dari Cengkareng sampai Rawabuaya. Hehehe. Gua biar gini patuh sama orang tua, takut gua. Nggak mau gua sama orang tua ngelawan. Galak sama orang, jahat sama orang, tapi sama mertuanya juga. Iya, takut gua juga. Iya, nundut gua dah. Kawan semua, ketemu lagi bersama gua di Jojo Entertainment. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan usahanya dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yaps, di video gua kali ini gua akan mengulas atau membahas tentang sepak terjang seorang aktor gaek legendaris Indonesia nih, yang memulai awal karirnya pada tahun 90-an. Siapa dia kalau bukan Wingky Harun? Ya, Wingky Harun yang lebih dikenal sebagai Wingky Harun ya, lahir pada 10 Juli 1949, adalah seorang aktor berkebangsaan Indonesia nih. Kiprahnya di dunia perfilman terutama di layar lebar ya pada tahun 90-an yang mengawali awal karir beliau. Dia sangat mahir untuk bermain di film-film bergenre laga. Namun pada kenyataannya dia juga mahir dan pandai bermain film yang bergenre drama komedi. Bagaimana kiprahnya dan sepak terjangnya? Yuk kita ulas dan kita bahas untuk aktor yang satu ini. Come on. Nah, tuh. Buset dah. Gua suruh panggil si Kosim. Dia bawa si Tohir. Goblok amat. Ampun dah gua. Tonggos. Yap, Wingky Harun ya, yang berperan di dalam sebuah film malampir yang namanya sangat terkenal sekali dalam memerankan seorang tokoh ya yang bernama Kala Gondang. Nah, konon malampir ini sangat takut sekali dengan sosok pendekar tua yang satu ini. Film Misteri Gunung Merapi dirilis di serial televisi ya, yakni pada tahun 1998 hingga 3 musim ya, sampai dengan 2005. Yaps, untuk perjalanan karir beliau ya, kita awali dari film Si Jampang Kedua pada tahun 1990 yang berperan sebagai Kisima. Kemudian pada tahun yang sama juga dia bermain film di layar lebar yakni Jaka Tuak. Kiprahnya dia selalu bertemu dengan sang aktor laga legendaris ya, yakni Berry Prima. Kemudian pada tahun yang sama juga ada Raja Wali dari Utara. Selang 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 1992, Tutur Tinular ketiga dan juga Tutur Tinular yang keempat berperan sebagai Empu Tong Bajil. Lanjut pada tahun yang sama yakni tahun 1992 ada Prabu Angling Dharma ya, yang berperan sebagai Klungsur. Lagi dan lagi ia berduet dengan Berry Prima. Kemudian 1 tahun kemudian yakni pada tahun 1993 ada Sirawing Kedua ya, yang berperan sebagai Ki Debleng. Kala itu ia berpasangan dengan aktris cantik yakni Yurike Prastika. Pada tahun yang sama juga kemudian dilanjut dengan Walet Merah sebagai Genjo. Dan tahun yang sama juga nih ada Perawan Lembah Wilis yang berperan sebagai Kelabang Koro. Dan juga disusul di tahun yang sama juga pada tahun ini ya, 1993 ada Pedang Ulung. Lagi dan lagi dia selalu bertemu dengan Berry Prima. Ada apa nih? Kemudian Jangan Panggil Aku Banci ya, dari film-film layar lebarnya dia memerankan selalu bertemu dengan aktor laga Berry Prima ya. Kemudian di serial televisinya yakni pada tahun 1994 ada Kaca Benggala ya, yang berperan sebagai Ki Dadap Ayam.
Kemudian pada tahun 1997 ada Tutur Tinular yang berperan sebagai Ki Tamparoang, dan pada tahun 1998 di sini ia berperan sebagai Kala Gondang nih kawan. Di serial kolosal miniseri televisi ini itu dia lama juga memerankan sosok dari Kala Gondang ya, sampai 3 musim, yakni dari tahun 1998 sampai dengan 2005. Kenyang banget nih, mantap jobnya. Sehat selalu untuk Wingky Harun. Lanjut pada tahun 1999 ya, yang berperan sebagai judul di serial TV juga nih, Lorong Waktu ya. Ini sampai dengan musim pertama, yaitu berperan sebagai kakek Zidan di episode yang keempat. Kemudian di 2004-nya itu sebagai Haji Midun ya, musim yang kelima ya, dia berperan sebagai bintang tamu di sini di serial Lorong Waktu ya, bersama Deddy Mizwar. Dilanjut kemudian pada tahun 2009 ada Meriam Mikrolet ya, sebagai kakek Meriam. Ini di sini dia cukup lumayan lama juga sih, dari tahun 2009 hingga 2010. Lanjut dari 2010 hingga 2002 kemarin ya, yaitu Para Pencari Tuan yang berperan sebagai Om Wingky ya, itu di musim keempat dan ke-15. Tahun 2011 ada Mat Calo, kemudian 2013 Tukang Bubur Naik Haji, yaitu sampai dengan 2017 ya, dari 2013 sampai dengan 2017 nih yang berperan Tukang Bubur Naik Haji the series, itu sebagai Aki Daud. Wow. Kemudian tahun 2017 juga ada Anak Masjid ya, yang berperan sebagai Aki Naim. Dan dilanjut 2018 ada Makhluk Manis di Dalam Bus, berperan sebagai Bambang. Kemudian ada Aca-Aca Nehi-Nehi sebagai Juhri. Di tahun 2020 Pura-Pura Kaya. Kemudian dari tahun 2020 hingga 2021 ada Anak Band yang berperan sebagai Jamal atau James. Cool namanya. Kemudian tahun 2021 ada Jodoh Wasiat Bapak ya, yang babak keduanya sebagai Garwo. Kemudian Ajun juga di episode ke-251 ya. Kemudian tahun 2002 hingga 2023 ada Amanah Wali 6 yang berperan sebagai Munadi. Di tahun 2023 ada Belok Kanan Jalan Terus ya, yang berperan sebagai Bang Urip. Yap, jadi sudah sangat jelas sekali ya kawan-kawan bahwa Wingky Harun ini aktor yang ternyata itu sangat mumpuni ya, dan bukan kaleng-kaleng. Kiprahnya di dunia entertainment tanah air sangat mengocok perut di dunia hiburan saat itu hingga saat ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang sosok aktor legend gaek yang satu ini nih kawan? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya, mengenai sosok aktor laga yang satu ini. Menurut gua Wingky Harun ini acting apapun tuh cocok banget dan sangat menjiwai sekali dalam berperan sebagai tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah film yang dibintangi atau diperankannya. Oke, jadi di sini juga gue akan tampilin beberapa cuplikan adegan-adegan beliau ya di dalam film-film yang pernah dibintanginya di layar lebar. Bagaimana aksi sepak terjangnya ya? Yuk kita lihat bersama-sama tentang acting beliau yang satu ini. Cak. Dia cuma muridku. Kalau kau punya nyali, lawanlah aku, gurunya. Abah, jangan. Biar Abah melawan si tua itu. Kau istirahat dulu, Rawi. Ya. Rupanya kau benar-benar ingin membunuhku nih. Lihat Ki Uwa, mati karena obatmu.
Aku juga tidak menyangka akan begitu akibatnya, Ki. Tidak menyangka. Oke, jadi itu aja yang bisa gua tampilin di video-video gua saat ini ya. Jadi dari berbagai sumber yang udah gua searching ya, seluruhnya tidak ada sepak terjang tentang beliau dari perjalanan awal karirnya ya. Yang ada hanya catatan list dari awal ia bermain film ke kancah layar lebar ya, atau di dunia seni peran. Di situ gua hanya bisa ngedapetin tentang filmografi dari beliau. Sementara untuk perjalanan karir yang lebih jelas lagi, gua sampai saat ini belum pernah mendapatkan untuk sumber-sumbernya. Yaps, terima kasih buat kalian yang udah setia menemani dan mensupport channel gua. Semoga kita semua akan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Juga yang penting tuh sehat selalu dan banyak rezeki. Sampai ketemu lagi di video gua yang akan datang. Bye bye.